Di episode pertama, tentunya kalian semua masih ingat bagaimana liburan Lila di desa nelayan yang indah tempat tinggal Paman Bimo, saudara ayah. Dengan gembira, Lila dan Riko bermain bola voli dan membangun istana pasir di pantai. Dan kalian pasti ingat bagaimana Lila tercebur ke laut saat mengejar seekor angsa yang sangat cantik. Lila bertemu dengan para penghuni laut yang cantik dan lucu. Juga Putri Nurel yang telah menolongnya untuk dapat bernapas di dalam air, yang juga mengantarnya sampai ke kerajaan laut. Ada Faru, sang pendamping Ratu Laut, Ratu Kuina yang cantik, Tanya, dan Olivia yang membutuhkan mustika penyembuh dari duri beracun. Bagaimana Lila mendapatkan mustika penyembuh itu? Dan bagaimana Lila menghadapi Panglima Nargo dengan kepiting raksasa dan pasukannya? Saksikan keseruannya dalam petualangan Lila di Kerajaan Laut episode 2 kali ini. Hai, selamat datang di Tab Channel. Aku Lila. Yuk ke dunia fantasi. Kita akan seru-seruan bareng dan berpetualang ke dunia penuh kejutan. Klik subscribe sekarang ya, supaya nggak ketinggalan. Ratu Kuina berterima kasih dan memberi Lila sebuah kristal untuk melindungi diri. Setelah berpamitan, Lila segera berangkat mencari obat untuk sang putri ditemani oleh Nurel. Tak lama kemudian, Lila dan Nurel bertemu dengan seorang putri duyung dan diperingatkan akan ada bahaya di depannya. Kalian berhati-hatilah, ada monster penjaga gua yang menyeramkan. Mereka melanjutkan perjalanan setelah bertemu Putri Duyung dan kemudian mereka berenang dengan hati-hati menuju goa. Lila dan Nurel melihat goa besar yang angker dan seram, namun mereka tetap melanjutkan perjalanan. Lila dan Nurel terkejut melihat serangan tersebut dan mereka bergerak cepat meninggalkan goa mencari bantuan. Akhirnya Lila dan Nurel bertemu Panglima Putri Duyung. Panglima, aku meminta bantuan. Tadi kami diserang monster. Baiklah, kamu tunggu di sini. Akan kupanggil prajuritku. Hai para prajuritku, kemarilah, aku ada tugas untukmu. Bantulah Lila dan Nirel menghadapi monster di gua sebelah sana. Laksanakan. Baik, Panglima. Siap laksanakan. Lalu 3 prajurit Putri Duyung berangkat menuju goa untuk mengalahkan monster dengan menggunakan senjata Trisula. Setelah melalui pertarungan yang seru dan sengit, monster itu bisa dikalahkan oleh para prajurit dan pergi masuk ke goa lagi. Lila dan Nurel melanjutkan perjalanan menuju Panglima Nargo dengan melewati goa yang dingin dan lembab. Mereka akan melewati suatu labirin yang dijaga kepiting raksasa.
Panglima Nergo merupakan panglima yang diasingkan oleh ratu karena ketahuan mencuri mustika dari istana. Lila, kamu harus terus di belakang Kak Nurel ya. Baiklah, Kak Nurel. Sebentar Lila, Kak Nurel akan memeriksa situasi dulu ya. Hei, siapakah kamu? Beraninya kamu datang ke tempatku. Apa yang kamu inginkan? Aku tidak sudi membantu istana. Mereka telah membuangku ke tempat ini. Aku Nurel, utusan Sang Ratu. Aku kesini mau mengambil mustika darimu. Saat ini, Putri lagi sakit keras dan memerlukan mustika tersebut. Aku tidak sudi membantu ratu. Mereka telah membuangku ke tempat ini. Kalau kalian mau mustika itu, hadapilah pasukanku dulu. Dengarlah Panglima, Anda tidak dibuang oleh ratu, tapi Anda diistirahatkan karena Anda sudah tua dan lelah. Hoh, aku tidak percaya. Rebutlah mustika itu kalau kalian mau. Mendengar jawaban dari Panglima Nargo, Nurel dan Lila akhirnya melanjutkan perjalanan dan kemudian akan bergabung dengan pasukan dari kerajaan. Hei, hati-hati kalian. Di depan ada gua yang penuh dengan kristal tajam. Dari kejauhan, Lila mendengar seseorang meminta tolong. Tolong, 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 keluarkan aku dari sini, tolong. Lila dan Nurel kemudian bertemu dengan Putri Duyung yang bisa menyihir kristal ajaib menjadi serbuk kristal. Ternyata reruntuhan kristal itu karena adanya gerakan pasukan dari Panglima Nargo. Serbuk ini kemudian diserbarkan ke reruntuhan kristal yang tajam, sehingga menjadi lebur. Setelah Lila menolong Putri Duyung kecil, Lila dan Nurel melanjutkan perjalanan. Akhirnya, Lila dan Nurel sampailah di gua yang dipenuhi ubur-ubur listrik yang sangat berbahaya. Lila, aku punya pusaka untuk mengalahkan ubur-ubur listrik. Pakailah. Kak, aku sudah mencobanya, tapi ubur-ubur masih menyengat. Aku punya usul. Bagaimana kalau kita nyanyikan sebuah lagu yang indah biar ubur-uburnya mengantuk? Bagus, aku setuju. Aku juga setuju. Tenanglah laut biru, malam telah datang. Bintang di atasmu, cahayanya tenang. Tidurlah ikan kecil, ubur-ubur diam. Peluklah mimpi indah dalam pelukan alam. Nyanyian sang putri. Asyik. Akhirnya aku bebas dari ubur-ubur. Lila, sebaiknya kamu membawa Trisula untuk berjaga-jaga ya. Wah, terima kasih, Kak. Tak berapa lama, kepiting raksasa mulai muncul dan dibarengi dengan pasukan Panglima Nargo yang siap bertempur. Tidak mau kalah, pasukan kerajaan juga mulai bergerak menuju medan pertempuran. Panglima Nargo dengan angkuhnya mengendarai kepiting raksasa memimpin pasukannya. Setelah Panglima Nargo turun dari kepiting, dia berencana untuk menghadapi pasukan Putri Duyung.
Setelah melalui pertempuran yang seru dan sengit, akhirnya Panglima Nargo bisa dikalahkan oleh pasukan Putri Duyung. Kemudian, Nurel melanjutkan pertempuran menghadapi kepiting raksasa. Akhirnya, setelah bertarung beberapa saat, Nurel kemudian menyihir kepiting menjadi kepiting kecil. Dengan kekalahan Panglima Nargo, akhirnya dia menyerahkan mustika kepada Nurel. Nurel, ambillah mustika ini dan sampaikan permintaan maafku kepada Ratu. Terima kasih Panglima, aku akan menyampaikan pesanmu kepada Ratu. Lila, simpanlah mustika ini. Baiklah, Kak Nurel. Lila, kita harus segera kembali ke istana. Mustika sudah kita dapatkan, biar Putri segera sembuh. Asyik, kita bisa ke istana lagi. Ikan badut, kamu ikut juga ya? Sementara itu, kabar kembalinya mustika sudah terdengar di istana. Keluarga kerajaan menyambut dengan sukacita. Setelah Ratu menerima mustika, kemudian Ratu berdoa semoga putrinya segera sembuh kembali. Mustika itu kemudian dibawa ke tempat Putri. Tidak berapa lama setelah mustika diletakkan di perut Putri, Putri pun terbangun dan sehat kembali. Lila, terima kasih ya sayang. Lila, terima kasih ya sayang. Kamu telah membuat sang putri sembuh. Sebentar lagi kamu akan diantar Kak Nurel kembali ya. Nurel, tolong antarkan Lila kembali ke atas ya. Baik, Baginda Ratu. Baginda Ratu, Lila mohon pamit. Terima kasih buat semuanya. Lila, terima kasih dan selamat jalan. Hati-hati di perjalanan ya. Lila dan Nurel kemudian melanjutkan perjalanan menuju permukaan laut. Siang hari itu, suasana di desa nelayan terlihat hangat dan damai. Lila, kita udah sampai di pantai. Kakak Nurel akan kembali ke istana lagi. Lila jangan sedih ya, Kak Nurel akan selalu ingat sama Lila. Kak Nurel, Lila sangat sedih harus berpisah. Kak Nurel harus berjanji untuk selalu ingat kepada Lila. Terima kasih Kak Nurel. Ayah, Ibu, Lila pulang. Alhamdulillah, Lila, Ibu dan Ayah sangat rindu padamu. Sementara itu, Kak Nurel berada di tepi pantai sambil mengenang kisah seru dan menegangkan bersama Lila. Teman-teman, demikianlah kisah petualangan Lila di Kerajaan Laut kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti petualangan Lila berikutnya.